وبارك على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mugarrabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita dapat kembali untuk berkumpul dalam rangka kegiatan rutin tiap 2 minggu, yaitu kajian seputar Islam dan hukum-hukumnya. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, materi kita hari ini berkaitan dengan anak-anak yang diadopsi, anak-anak yang dipungut, dan anak-anak yang diasuh. Di dalam Islam itu ada 2 jenis anak yang diasuh atau yang diambil. Yang pertama disebut dengan waladul mutabanni, artinya anak yang sengaja dipungut, diangkat, dipelihara, dibiayai sampai dewasa. Itu namanya waladul mutabanni, ya. Yang kedua disebut dengan al-laqit. Al-laqit itu artinya anak temuan. Contoh, ada orang menelantarkan anak yang belum akil balik, atau bayi yang baru lahir dibuang di tempat sampah. Anak-anak yang seperti ini hukumnya adalah fardu kifayah bagi muslim yang ada di negeri itu. Apa itu fardu kifayah? Mesti ada 1 orang muslim yang harus mengambilnya dan memeliharanya. Bila sudah ada 1 orang yang mengambil, maka yang lain terlepas daripada dosa. Tapi kalau anak itu tidak diambil oleh salah seorang keluarga muslim di daerah itu, kemudian anak itu meninggal, dan kita orang tahu bahwa anak itu ada, kemudian tidak niat mengambil, satu negeri itu berdosa. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah terhadap anak al-laqit, anak temuan. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa dan bagaimana hukumnya dalam pengasuhan, mengadopsi, dan menisbatkan anak asuh itu, anak angkat, anak al-laqit dengan marga kita. Ya. Ini di tangan saya ini sudah ada buku tentang problematika hukum Islam yang disusun oleh Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Teyanggo, ya, salah seorang murid daripada guru tua yang mengambil gelar doktor di Mesir. Beliau ini seorang wanita pertama yang memperoleh gelar doktor dari Fakultas Syariah bidang perbandingan mazhab. Nah, ini karya beliau salah satunya. Jadi mari kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh almarhumah Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Teyanggo. Hukum anak pungut. 1, kedudukan anak asuh. Jadi itu beda. Anak pungut dengan anak asuh. Kalau anak pungut itu orang mengadopsi. Anak orang lain orang ambil, orang pelihara. Kalau anak al-laqit itu yang tiba-tiba orang temukan. Ya, dibuang di tempat sampah, ditaruh depan rumah, ya toh? Itu anak al-laqit.
Dan ini wajib tinggal dengan kita bersama. Kita pelihara, tinggal bersama kita asuh, kita biayai sama seperti anak sendiri. Tapi kalau anak asuh tidak mesti harus tinggal dengan kita. Contoh, ini ada satu keluarga miskin. Mereka punya anak, tapi tidak sanggup untuk disekolahkan, tidak sanggup untuk diberi kebutuhan yang membuat anak ini bisa sehat. Artinya, mensuplai makanan-makanan yang bergizi. Kita punya hati ingin memberikan anak ini satu perhatian. Maka kita biayai dia sekolah, dia tetap tinggal dengan orang tuanya. Hanya kita yang membiayai dia punya sekolah, kita biayai dia punya kebutuhan pakaian, termasuk juga hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk masa depannya. Itu namanya anak asuh. Nah, itu hukumnya seperti apa? Baik, sebelum kita masuk ke sana, kita masuk dulu pada pengertian kedudukan anak asuh ditinjau dari hukum Islam, satu. Kemudian hukum anak pungut dalam Islam. Kemudian hukum anak adopsi. Kita lihat dulu apa itu anak pungut dalam pengertian hukum Islam. Di sini dikatakan, perhatikan ya, perkawinan merupakan sunnatullah dan dianjurkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tingkat tidak berbuat aniaya. Jadi pada dasarnya hukum Islam itu tidak mewajibkan laki-laki berpoligami. Oke. Islam menghendaki adanya monogami. Satu laki-laki mengawini satu perempuan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa tidak semua orang mampu. Sebagai seorang laki-laki mampu membiayai 2, 3, 4 perempuan dalam waktu bersamaan. Ya kan? Tapi kalau dia punya satu pasangan, itu otomatis dia lebih mampu untuk membiayai dan tidak membutuhkan perlakuan adil. Karena hanya satu. Kalau 2 kan mesti adil. Nah, adil dalam Islam bukan berarti 50-50, 50-50, tidak. Sesuai kebutuhan. Contoh, anak yang masih TK dengan anak yang sudah SMA, tentu kebutuhannya berbeda. Kalau kita memakai prinsip 50-50, 50-50 itu keadilan, maka anak SMU ketika pergi sekolah, dia butuh uang lebih daripada 5.000. Wajarnya dia diberi uang 20.000. Nah, kalau ini kita pakai sebagai bentuk kesetaraan, apakah cocok anak TK dikasih uang sekolah 20.000 dan anak SMA 20.000? Cocok? Tidak cocok. Karena ketidakmampuan anak yang masih TK untuk mengolah uang 20.000. Maka yang wajar adalah yang kakaknya dikasih 20.000, sedangkan adiknya dikasih uang 5.000. Itulah keadilan. Sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ini dulu yang pertama. Kemudian pengertian anak pungut. Dalam memberikan pengertian tentang anak pungut, pertama yang harus kita lihat dari segi etimologi. Etimologi masih dari sisi bahasa ya. Yang berasal dari kata laqatah, yang mengambil anak pungut. Ya. Jadi orang yang mengambil anak pungut, ya, itu disebut laqatah. Maka anak yang dipungut disebut al-laqit. Nah, anak pungut di sini bisa dipahami dengan seperti tadi, tidak kita asuh tapi tinggal dengan orang tuanya, kita yang biayai. Atau anak yang terlantar, yang dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab.
Nah, itu juga pengertian al-laqit, anak temuan ya. Nah, kemudian kita lihat anak pungut itu ada yang dimaksud oleh hukum barat, berarti hukum yang kita pakai sekarang ini. Apa itu hukum Beverly Week Book namanya. Kalau anak kita pungut, kita harus lapor di catatan sipil. Dan harus ada penetapan pengadilan. Bahwa anak ini kita ambil sebagai anak angkat. Dan hukum barat atau hukum Beverly Week Book itu selalu mengatakan bahwa kalau kita mengadopsi anak, maka harus pakai marga kita. Jadi kalau saya marga Kasim, itu anak juga harus dirubah marganya. Karena apa? Berkaitan dengan warisan. Tidak mungkin kan kalau saya marga Kasim, ini anak marga lain, contoh Mamonto. Nah, itu otomatis tidak akan bisa menerima warisan karena berbeda marga. Itulah hukum barat. Kemudian hukum adat. Nah, hukum adat kadang-kadang menjadikan anak asuh, anak pungut, anak temuan itu melebihi di atas anak kandung sendiri. Kenapa begitu? Karena adat mengatakan yang paling dekat dengan orang tua itulah yang paling banyak bagiannya. Nah, kedua hukum ini, hukum barat dan hukum adat, itu Islam tidak mengenal seperti itu. Islam tidak mengenal disebut dengan anak adopsi, anak asuh itu menerima warisan. Ingat, anak yang kita ambil tidak boleh menerima warisan. Tapi bagaimana seandainya anak ini kita pelihara, kita sayangi seperti anak sendiri. Kasihan dia. Ketika yang saudara-saudara, saudara-saudaranya yang ini mendapat bagian dan dia tidak mendapatkan bagian. Islam tidak mewajibkan atau tidak mengatakan bahwa itu boleh. Tapi, nah ini tapinya. Islam mengatakan bahwa anak adopsi, anak temuan, anak asuh, mereka boleh menerima satu di antara dua. Berdasarkan wasiat atau berdasarkan hibah. Contoh, orang tua asuh ini punya uang 100 juta. Dia punya anak kandung 2 orang. Ya. Kemudian tambah dengan satu anak asuh. Nah, 100 juta ini itu bisa diberikan, pertama, berikan dulu hak-haknya ahli waris. Disebut dengan zawil hukuk, kalau tidak zawil arham. Apa itu zawil hukuk? Zawil hukuk itu keluarga inti. Contoh, seorang suami meninggal, wafat meninggalkan istri dan anak. Oke? Istri dan anak namanya zawil hukuk. Mereka orang-orang yang lebih berhak menerima. Dan lebih utama sebelum zawil arham. Zawil arham seperti apa contohnya? Anak bersaudara. Mereka berhak menerima. Dengan catatan bila tidak ada keluarga pokok. Ya. Contoh, almarhum meninggal, ya, itu meninggalkan keluarga yang paling dekat cuma anak bersaudara. Oke? Dia punya istri sudah lebih dulu meninggal. Dia punya anak-anak ini sudah lebih dulu misalnya ya. Dia punya ayah juga sudah lebih dulu, ibunya sudah lebih dulu. Ini keluarga-keluarga pokok. Tidak ada. Jadi satu-satunya keluarga dia yang ada itu cuma anak bersaudara. Dari mana? Sebelah papa contoh. Papa, adik, anak. Oke, papa Sunyanda, om juga, papa adik Sunyanda. Yang ada cuma dia. Maka dia disebut zawil arham. Keluarga pengganti daripada keluarga pokok. Oke, bisa dipahami ini? Nah, berikut. Anak pungut, anak adopsi, dan anak temuan, ini mereka boleh menerima wasiat. Sebelum meninggal, tadi kan saya sudah sebutkan contoh. Dia punya anak kandung 2 orang. Punya anak pungut satu orang. Yang 2 dikasih haknya dulu. Dilihat jenis kelaminnya dulu.
Anak dua, anak kandung dua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Berarti yang laki-laki menerima dua bagian. Bisa dipahami nih? Yang perempuan menerima satu bagian. Yang sisanya, nah, itu kembali kepada yang punya harta. Dia bisa kasih bagiannya anak pungut atau anak adopsi dengan wasiat. Dan ingat, wasiat tidak boleh lebih dari 2/3 dari jumlah harta yang ada. Tidak boleh lebih dari 2/3. Demikian pula hibah. Saya tidak mau kasih wasiat. Saya mau kasih dia hibah saja. Tahu? Nah, caranya ketika dia sudah sakit, ini orang yang punya harta ini sakit, maka apa kata Quran? Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsu mimma tarak. Dan berwasiatlah kamu ketika tanda-tanda kematian sudah mulai ada pada dirimu, kepada anak-anakmu. Nah, jadi panggil tuh anak-anak. Jadi papa ini, rasa-rasa papa sudah mau lama. Jadi ngana yang tua laki-laki. Ngana dapat 2 bagian. Oke? Okay? Ngana yang kedua perempuan. Ngana dapat 1 bagian. Sesuai aturan hukum Islam ya. Kasihan ngonipe adik adik angkat ini dia, biar bagaimana dia ada hidup kecili dengoni, pasar dengoni, sekolah dengoni. Kira-kira menurut ngoni dua, papa mau kasih dia wasiat atau ngoni mau baku ator? Mau kasih berapa pada dia? Ya toh? Oh sudah, yang laki-laki bilang kita kan 2 bagian toh? Kita 1 bagian kasih pada dia. Paham ini? Yang perempuan bilang, sudah, kalau begitu kita punya nanti, kalau kita dapat 1 bagian KDP nilai misalnya 20 juta, kita mau kasih 5 juta pada dia. Nah, itu namanya musyawarah, kesepakatan. Berarti anak pungut, anak piara, anak adopsi menerima hibah dari keluarga utama. Dari almarhum ketika wafat dan dari saudara-saudaranya. Jadi paham ini? Itu yang dimaksud dengan anak. Kemudian, hal berikut. Sebelum Islam datang, pemungutan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab. Memungut anak diartikan sebagai mengangkat anak orang lain dengan status seperti anak kandung. Gitu? Artinya perlakuannya. Orang berlaku adil seperti anak sendiri. Kemudian, hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat itu Zaid bin Harisah, seorang anak yang belum akil balik. Kemudian ada seorang sahabat yang menghadiahkan Zaid ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pelihara nih Zaid. Sampai ini Zaid remaja. Dan sayangnya Nabi Muhammad kepada si Zaid luar biasa. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang hidup. Dia punya anak laki-laki tapi mati semua. Muhammad, Ibrahim, Abdullah, itu anak dengan Siti Khadijah. Satu-satunya anak yang hidup tinggal Fatimah binti Muhammad. Oke? Okay? Nah, jadi tidak ada anak laki-laki. Datang ini Zaid, anaknya Harisah, jadi namanya Zaid bin Harisah. Dipelihara oleh Nabi. Sehingga Nabi katakan, dengarkan apa yang Nabi katakan. Kemudian Nabi memberi dia hak kemerdekaan. Jadi orang bawa kasih pada Nabi sebagai budaknya anak. Tapi Nabi bebaskan dia menjadi orang merdeka. Kemudian Nabi katakan kepada bangsa Arab, kepada penduduk kota Makkah. Apa kata Nabi? Saksikanlah olehmu, wahai kaum Quraisy, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku. Dan ia akan mewarisiku dan aku mewarisinya. Artinya waris-mewarisi. Allah sekali-kali beberapa waktu kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, jadi namanya Zaid bin Harisah. Zaid anak laki-lakinya Harisah. Karena sudah diambil dan dimerdekakan oleh Nabi, diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat, diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu kemudian
setelah ia diutus menjadi rasul. Jadi rupanya waktu Nabi angkat, Nabi belum menjadi rasul. Setelah Nabi diangkat menjadi rasul, turun ayat. Ya, turunlah wahyu yang menjelaskan masalah itu. Apa itu? Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Yang membatalkan apa yang Nabi lakukan. Dengarkan artinya. Allah sekali-kali tidak menjadi bagi seorang dua buah hati dalam rongganya. Artinya, tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Itu pertama Allah katakan. Dan Allah tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, kata Allah. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia memberi kalian penunjuk. Panggillah mereka, anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf karenanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya begini. Apa yang Nabi lakukan itu dilarang oleh Allah. Allah mengatakan, saya tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu untuk kalian angkat, jadikan sebagai anak kandungmu. Maka tidak pantas engkau mengganti namanya Zaid bin Harisa menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah turun Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 ini, Nabi mengembalikan nama si Zaid menjadi Zaid bin Harisa. Bukan lagi Zaid bin Muhammad. Kemudian, Nabi mengatakan, aku mewarisinya, dia mewarisiku. Dibatalkan lagi. Bahwa anak angkat tidak boleh menerima warisan. Kecuali hibah atau wasiat. Bisa dipahami nih? Nah, kalau begitu bagaimana dengan anak yang sudah saya ganti namanya? Sudah ada di catatan sipil. Ya. Ini anak kita angkat, namanya Mahmud, ya. Bin Muhammad Kasim. Contoh. Tapi karena torang supiara, torang marga lain. Ya. Jadi sudah Mahmud bin Hasan. Contoh, Mahmud bin Hasan. Berarti nama bapak Muhammad diganti nama Hasan yang pelihara. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya dan itu tidak sah. Karena itu mempengaruhi nanti pada waktu peristiwa hukum akan datang. Itu anak laki-laki. Bagaimana kalau anak perempuan? Siapa jadi walinya? Itu tidak. Ini anak bernama Fatimah. DP abah namanya Mahmud. Fatimah binti Mahmud. Karena yang pelihara ini Muhammad, digantilah Fatimah binti Muhammad. Waktu dilamar, apa kata si wali? Wahai Fulan bin Fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah binti siapa? Binti Muhammad. Tidak sah. Karena Fatimah ini bukan anak kandungnya Muhammad, tapi anak kandungnya Mahmud. Berarti yang ijab orang lain, yang ditiduri orang lain, dan hukumnya dikatakan zina. Anak yang lahir dari pasangan ini tidak diakui oleh Islam. Itu DP dampak ketika orang rubah DP nama. Dampak terhadap hukum negara, penetapan pengadilan tidak akan memberikan hak waris karena beda marga. Bagaimana Papa Kasim yang menerima ini marga yang lain? Biar mau bawa sampai di pengadilan tetap kalah. Itu hikmah. Kemudian mewarisi. Ketika datang di pengadilan perkara perdata, pengadilan tidak mengakui karena beda marga. Nah, bagaimana seandainya orang tua yang pelihara dia pada waktu dorang sebesar jatuh miskin, bangkrut. Tapi DP papa kandung ini jadi kaya. Tapi nggak punya anak, cuma dia DP anak. Berarti
dia hilang dua. Pertama, hilang warisan dari ayah angkat, dan dia tidak berhak menerima warisan dari ayah kandung yang punya harta. Jadi paham ini? Jadi Islam mengembalikan itu semua supaya saling mewarisi. Tapi begini, bagaimana kalau seandainya sepiara, so angka, so sayang, so apa semua, ya toh? Kong ini anak nak terima warisan, cuma mau kasih hibah. Kong tu sisa ke mana? Sisa itu, lihat siapa keluarga-keluarga utama yang masih hidup. Contoh, dia tidak ada saudara sama sekali, cuma tuh anak sendiri. Tambah dia anak angkat 2. Oke? Berarti yang sendiri itu yang menerima warisan. Tapi selain itu anak angkat, dia ini almarhum masih punya mama. Oke? Maka mama menerima warisan. Jadi ada namanya mahjub, saling menghalangi. Oke? Kakek tidak berhak menerima warisan karena masih ada anak kandung laki-laki. Jadi kakek terhalang dengan anak kandung laki-laki. Namanya mahjub. Oke, ada pertanyaan? Nah, itulah bedanya. Jadi kalau anak temuan, kalau anak pungut pasti orang tahu DP papa lah. Orang kan ada niat. Panti asuhan kan ada data. Orang kan tanya, dia sampai anak, kau bagaimana? Ya, kenapa? Maka Nabi mengatakan, fasultan waliun liman la waliyalaha. Maka KUA menjadi wali bagi siapa yang tidak punya wali. KUA kan sultan, penguasa. Pemerintah yang membidangi bidang keagamaan. Maka KUA akan menjadi wali. Lain, Rasulullah juga piara Pak Hasan Hussein. Ini masalah. Yang pasti yang menerima warisan itu DP papa, bukan. Iya. Kalau DP abah sudah. Jadi warisan itu bila pewaris dan yang mewarisi itu, pewarisnya lebih dulu daripada yang mewarisi. Kalau yang mewarisi lebih dulu dari pewaris, maka tidak berhak menerima. Contoh, ada anak 2. Anak 2. Kong ini anak yang tua lebih dulu mati daripada DP papa. Maka ini anak ini hilang DP hak. Walaupun dia ada anak. Oh, dia cucu, tidak bisa. Karena apa? Yang mewarisi mendahului daripada yang mewarisi. Jadi paham ini? Ada lagi pertanyaan? Dengarkan apa ancamannya orang yang merubah marganya si anak angkat. Nabi mengatakan, "Manidda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. La yaqbalullah minhu yaumal qiyamah sarafan wala adlan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruh alam. Kelak nanti pada hari kiamat, kata Nabi, Allah tidak akan menerima amalan-amalannya. Contoh, kita ambil anak angkat, kita piara, kong kita ganti dia pemarga. Jadi Kasim. Di hari kiamat, kata Nabi, kita pe amal ibadah semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebabkan mengganti ya. Tapi kalau kita sayang apa semua, kok nanti dia dapat tahu apa Islam tidak pernah mengajarkan berdusta. Tidak ada ajaran Islam mengatakan boleh berdusta, sekalipun kepada anak-anak yang belum tahu tentang hakikat dirinya. Sekarang begini, orang punya anak 2 orang anak kandung, tambah 1 anak piara. Siapa kok ambil anak piara? Karena anak 2 kita anak 2 ini cuma perempuan semua, kita suka anak laki-laki. Tapi meitoso diangkat rahimnya, jadi boleh barana. Paksa ambil anak laki-laki, kon piara. Oke? Sekarang ketika kita piara dari kecil, dari masih bayi, kita kasih nama kita pe anak sesuai dengan kita pe marga. Fatimah binti Muhammad,
yaitu Syarifah binti Muhammad contohnya. Yang ini bin Hasan. Muhammad bin Hasan. Bukan Muhammad bin Mahmud, tidak boleh. Dorang kecil, saya tahu dorang besar-besar, semua SD dorang aku tanya. Kak, siapa kakak faham lain, orang lain. Dorang baru baku ini bawa cerita, belum bercuriga. Datang papa. Mak, pak, siapa papa kakak penama begini, kong kita penama lain. Jadi begini. Ngana ini dulu waktu kecili, papa dan mama ada ambil kompiara begini. Dia belum ada respon karena dia belum bisa merasakan karena masih anak-anak. Tapi dia sudah tahu bahwa dia bukan anaknya dan saudara yang ada serumah dengan dia bukan saudara kandung. Mana lebih baik? Orang yang kasih tahu atau Birman? Apa bedanya? Kalau orang yang kasih tahu dan Birman. Kalau Birman tambah kurang pasti. Kalau orang apa yang ada? Itulah Islam mau. Jadi ketika dia sudah masuk SMA, dia sadar bahwa dia disayangi, dicintai, dan diperlakukan sama seperti saudara kandungnya. Itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Ketika datang DP orang tua setahu, tapi anak masih ada hidup. Ada tinggal dengan Nabi Muhammad. Datang DP mak dan papa. Apa kata Zaid kepada orang tuanya? Dia bilang, kalian adalah sumber darah dan dagingku. Karena daripada kalianlah asal usulku. Oke? Darah dan dagingku ini asal usulnya dari kalian berdua. Tapi cintanya, kasihmu, sayangmu kudapatkan dari Muhammad bin Abdullah. Jadi seandainya kalian suruh memilih, aku akan memilih tinggal bersama Muhammad bin Abdullah. Karena aku dibesarkan dengan cinta. Dan kala itu aku tidak memperoleh cinta dari kalian berdua. Kecuali aku lahir, wujud hanya sebagai seorang anak yang tidak mengetahui tentang apa-apa. Jadi persoalan sini kasih sayang. Bukan tuh takut kalau dia dapat tahu, kalau dia balik pada mama. Kan begitu. Kontam boleh Birman sebelah boleh berhenti di bawah cerita cuma tahu gas untuk barem. Tidak boleh. Iya. Tetap kalau dia misalnya contoh seperti Haji Anton ini, Awi itu tidak masalah. Kan tidak boleh kita dustakan dia punya marga, dia punya asal. Nah bagaimana kalau ternyata dia papa itu ada harta di kampung? Kok cuma dia tuh anak? Kasihan kan ada papa nih anak. Pergi papa kandung, hilang status hukum, pergi papa angkat, papa kenapa setengah mati. Islam menjaga hal-hal itu jangan sampai terjadi di kemudian hari. Sehingga salah kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu. Kan hawa nafsu itu. Coba begitu. Siang kau nanti nih, kau sebuah balik pada orang tua kong kita dang. Allah di mana dang? Allah ada di mana dang? Bisa dipahami nih? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Sudah jelas. Oke. Jadi kalau anak angkat perempuan, maka boleh bagi orang tua angkat menjadi wali. Ya, menjadi wali. Dengarkan kesimpulannya ada 8. Lembaga pemungutan pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam. Kalau orang bikin lembaga dah. Musuh ke alusi anak tinggal ambil jadi panti asuhan. Toh? Itu lembaga kan itu. Tidak dilarang dalam Islam. Bahkan agama Islam membenarkan, menganjurkan dilakukannya pengangkatan atau pemungutan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. 2. Ketentuan mengenai pengangkatan pemungutan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai. Karena orang hidup di negara hukum. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur oleh undang-undang yang memadai. Itu kedua. Yang ketiga, istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan pengangkatan anak. Jadi ini anak ini harus kasih tahu bahwa dia anak angkat. Tapi yang penting trompet cinta kasih sayang tidak berubah. Itu yang paling pokok. Pengangkatan anak
tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua anak yang bersangkutan. Kan nyana putus DP orang tua angkat dia sayang, DP orang tua kandung dia hormati. Kalau dia orang didik bagus, kalau dia jadi orang, dua-dua dapat. Jadi kalau dia kawin, DP orang tua jadi tiga. Orang tua kandung, orang tua angkat, dan mertua. Toh? Yang berikut, hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat. Sudah jelaskan tadi toh? Hubungan keharta dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, hukum adat kita mengenal pengangkatan anak. Hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu hukum adat. Kemudian, hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing. Hanya anak-anak Palestina bawa kemari, terong suka piara. Itu ada aturan yang terong harus ikuti. Ya, karena dia akan menjadi warga negara. Pengangkatan oleh anak orang yang berlain agama tidak dibenarkan. Ini agama non-muslim. Oke? Orang ambe, orang kasih masuk Islam, tidak dibenarkan. Karena ini anaknya ada pilihan. Jadi, bawakan di lembaga-lembaga panti asuhan yang seakidah dengan itu anak. Jadi paham ini? Untuk menjaga hubungan. Oke? Cukup? Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.